Shalom adik-adik, bagaimana nih kabarnya hari ini? Kalian udah tahu kan hari ini hari apa? Nah, kalau udah tahu nih harusnya kita mau beribadah. Nah, kan 1 minggu kemarin kan sudah banyak liburan ya. Kita sudah semua bisa main-main di rumah, bisa main game, bisa main sama adik, sama kakak. Nah, berarti harusnya hari ini juga senang dong karena kita mau memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini sehingga kami bisa bersama berkumpul di sini untuk memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau yang memberkati kami ya Tuhan agar kami bisa fokus selama ibadah sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, pertama, masih semangat kan? Oleh karena itu, mari kita pujikan pujian pertama kita. Semuanya pasti cinta Tuhan Yesus kan? Kalau cinta Tuhan Yesus, nah kita mau nyanyiin lagu ini. Kita mau ngungkapin cinta kita ke Tuhan Yesus dalam 3 bahasa. I love you Jesus. Pujian kita hari ini dan sekarang kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semuanya mari kita siapkan hati kita, mari kita pujikan ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali di ibadah Komisi Anak GKA Immanuel Malang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon Tuhan menerangi hati dan pikiran kami agar kami mengerti dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita sudah masuk ke hukum yang ke-10. Hukum yang terakhir. Bukan berarti hukum yang enggak perlu atau diabaikan, namun tetap itu penting untuk kita taati. Hukum yang ke-10 terambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-17. Lose bacakan buat kita bersama-sama. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Berbahagialah bagi kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Nah adik-adik, masih ingat cerita minggu yang lalu adik-adik? Yaitu cerita Raja Ahab yang menginginkan kebun anggur Nabot. Dia seorang raja yang tentunya punya banyak kebun anggur yang bagus-bagus. Dia banyak berkelimpahan dalam harta dan sebagainya. Namun dia masih ingin memiliki kebun anggur Nabot. Dia merasa belum puas dan akhirnya nanti Nabot dibunuh dan milik kebun itu diambil, dirampas. Tentunya ini perbuatan yang tidak boleh. Dan ini juga berkaitan dengan hukum ke-10 yang mengingatkan bahwa jangan menginginkan milik orang lain. Ya. Nah, adik, hari ini, pagi ini Lose juga menceritakan tentang kisah seorang raja yang juga memiliki hati dan pikirannya yang melanggar hukum yang ke-10 itu. Siapakah dia? Dia adalah Raja Saul. Saul adalah raja pertama yang memimpin bangsa Israel. Raja yang merasa tidak bahagia, yang selalu gelisah pikirannya, dan dia tidak tenang hidupnya. Sehingga pelayan-pelayannya pada waktu itu mencari orang yang pandai memainkan musik untuk menenangkan pikiran Raja Saul. Sehingga pelayan itu menemukan seorang yang pandai bermain musik, yaitu Daud, yang bisa main musik harpa. Ya, kemudian Daud bisa memainkan musik harpa, melantunkan lagu-lagu, sehingga musik membuat Saul merasa tenang dan hidupnya lebih baik. Adik-adik, mulanya Saul seneng, ya, sayang sama Daud. Apalagi adik-adik, Daud dapat mengalahkan musuh bangsa Israel, musuh Raja Saul, yaitu Goliat yang besar, yang tinggi, pahlawan atau kebanggaan raja dan bangsa Filistin. Dan Goliat sangat ditakuti oleh banyak orang. Namun adik-adik, Daud dapat mengalahkannya. Meskipun Daud seorang gembala, Daud beserta dengan Allah dan Allah memberikan kemenangan mengalahkan Goliat yang besar dengan umban dan batu. Goliat yang besar terjungkal dan mati.
Wow, rakyat semuanya bersorak-sorak. Dan juga Raja Saul senang, bangga dan sayang dengan Daud. Namun adik-adik, lama-kelamaan Saul merasa tidak senang ketika melihat rakyat bangsa Israel mulai memuji-muja Daud. Dan Daud selalu kalau berperang menang. Tadi sekali lagi ya adik-adik, Allah beserta dengan Daud. Allah memberikan kemenangan-kemenangan kepada Daud. Sehingga Daud kalau berperang selalu menang. Sehingga rakyat memuja-muja, memuji dan mengatakan dengan sebuah pujian bahwa Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa, berjuta-juta. Dan Saul mengalahkan musuh hanya beribu-ribu saja. Begitu ya. Didengar oleh Saul, semakin Saul gak senang. Ternyata Daud lebih hebat, Daud lebih perkasa, lebih dikagumi, lebih disayang oleh rakyat bangsa Israel. Saul semakin panas hati, semakin benci pada Daud adik-adik, sehingga ingin membunuh Daud. Suatu kali ada pertemuan pesta, Saul mengambil tombak lalu menghujam, melemparkan kepada Daud. Daud mengeles, menghindar, dan itu bukan karena kehebatan Daud tentunya ya adik-adik, karena Allah menyertai Daud dan Allah yang melindungi Daud. Dan sadarlah Daud bahwa Saul, raja Israel yang pertama ini, ingin membunuhnya, sehingga Daud melarikan diri. Sejak itu Daud menjadi orang yang diincar, yang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan Saul ingin membunuh Daud. Nah, dalam seterusnya akhirnya adik-adik, Saul kalah di dalam peperangan dan Daud akhirnya menjadi raja kedua bangsa Israel. Saul hidupnya dalam penderitaan sampai mati. Dia hidup di dalam ketidakbahagiaan. Kenapa adik-adik? Karena memiliki hati dan pikiran yang selalu bertentangan dan melawan dan tidak taat pada firman Tuhan. Saul dalam kejadian ini iri hati kepada Daud, yaitu berarti dia membiarkan pikiran dan hatinya melanggar hukum ke-10 perintah Allah. Nah adik-adik, kisah dari Raja Ahab yang minggu lalu yang menginginkan kebun Nabot, dan juga Raja Saul yang iri hati, yang dengki dan ingin menghabisi Daud, itu adalah pelanggaran perbuatan yang melanggar hukum ke-10. Dan perbuatan itu menyedihkan hati Allah. Itu bukan perbuatan yang menyenangkan Allah. Itu adalah dosa. Oleh sebab itu adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita dapat selalu mencukupkan diri kita. Dan dengan hati yang selalu merasa puas dengan kondisi kita yang saat ini, keadaan kita saat ini. Dan kita selalu mengucap syukur kepada Allah kita. Dengan kita menerima keadaan kita seperti saat ini, kita menerima kelebihan orang lain yang lebih hebat, kita menerima, malah kita bersyukur ada orang yang lebih dari kita, dan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah perbuatan yang mulia. Mari adik-adik, kita dapat menjadi anak Tuhan yang selalu mentaati perintah Tuhan, khususnya perintah yang ke-10.
10 atau perintah 1 sampai 10 kita dapat taati dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih, Tuhan mengajarkan kami untuk kami menjadi anak Tuhan yang mencukupkan diri, menerima kondisi kami dan untuk selalu bersyukur dan juga dapat melihat kelebihan-kelebihan orang lain untuk mensyukuri ada orang-orang yang lebih dari kami, dan kami belajar untuk selalu bekerja sama, dapat hidup bersama dengan orang lain dan hidup bersama-sama melayani Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak-Mu agar kami menjadi anak Tuhan yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan dari Keluaran 20 ayat 17. Tuhan memberkati adik-adik semua. Teman-teman, untuk persembahan kalian bisa mengirimkan di rekening di atas ini. Supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu, itulah